Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk penjajahan perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda pada Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dalam mengusir penjajahan Belanda atau yang disebut dengan Perang Aceh berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dalam sejarahnya, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Artinya, Perang Aceh berlangsung selama 31 tahun. Pada akhirnya, Belanda menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dan pembubaran Kesultanan Aceh. Belanda juga membentuk Keresidenan Aceh sebagai wujud kontrol kolonial terhadap tanah rencong itu. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh menjadi sangat penting setelah terus-menerus Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Lakat, Asahan hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya merujuk pada Perjanjian London pada tahun 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Nah, dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London 1824. Sebab khusus terjadinya Perang Aceh, sejak saat itu ketegangan pun meningkat. Kesultanan Aceh menenggelamkan setiap kapal milik Belanda yang melintas di perairannya. Berikutnya, pada tahun 1871, Belanda dan Inggris terlibat perjanjian yang isinya antara lain Inggris menyerahkan urusan di Aceh kepada Belanda. Akibatnya, perjanjian itu Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontak diplomatik dengan beberapa pihak seperti Konsul Amerika Serikat, Italia, hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh itu dijadikan alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Periode Perang Aceh. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode sepanjang tahun 1873 hingga 1904 itu. Periode pertama Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 1874. Saat itu pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Sementara serdadu Belanda bergerak
dipimpin oleh Kohler dan dengan kekuatan 3.000 pasukan. Perang periode pertama ini dimenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Kohler pada 14 April 1872. Lihat foto periode kedua Perang Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Rakyat Belanda dalam periode kedua dipimpin oleh Tuanku Mahmud Dawud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada tanggal 26 Januari 1874. Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergolong perang total dengan kekuasaan politik Aceh masih utuh meskipun pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Sementara Perang Aceh periode ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Dalam periode ini rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerilya di bawah pimpinan Tuanku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Tuanku Umar, Cut Nyak Dien, Tengku Cik Ditiro, Cut Meutia, dan seterusnya. Adapun periode perang Aceh keempat terjadi pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Penyebab jalannya pertempuran dan akhir dari Perang Aceh. Untuk memenangkan Perang Aceh, Belanda menggunakan siasat berupa penyamaran Snok Hurgonje ke pedalaman Aceh. Tujuan penyamaran ini adalah untuk mengetahui titik lemah perjuangan rakyat Aceh. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.